Di suatu hari, Baginda Raja Harun ar-Rasyid sedang merencanakan sesuatu, dan sesuatu itu sangat amat mustahil dilakukan. Beberapa hari terakhir ini, Baginda merencanakan membangun istana di awang-awang, karena sebagian dari raja-raja negeri sahabat telah membangun bangunan yang sangat luar biasa. Akhirnya Baginda Raja pun menyuruh kepercayaannya untuk menemui Abu Nawas. "Abu Nawas belum kembali," kata istrinya. "Ia bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci," kata istrinya. Baginda pun tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Beliau mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas, karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumahnya ketika mereka berangkat. Abu Nawas menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Baginda amat sangat riang sekali. Saking gembiranya, beliau mengajak Abu Nawas untuk bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita lucu, lalu Baginda mulai mengutarakan rencananya. "Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang, agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, wahai Abu Nawas?" "Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas berusaha mengikuti arah pembicaraan Baginda Raja. "Kalau menurut pendapatmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu," kata Baginda Raja sangat puas. Abu Nawas pun terperanjat dari duduknya. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang, tetapi nasi telah menjadi bubur. Kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda tidak mungkin ditarik kembali. Baginda pun memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Rasanya tak ada yang lebih berat bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya sekarang. Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan saja yang mampu melakukannya, begitu gumam Abu Nawas di dalam hatinya. Hari-hari pun berlalu seperti biasanya. Tak ada yang dikerjakan Abu Nawas kecuali bagaimana membuat Baginda merasa yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya, sampai ia ingat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas kegirangan. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu itu lagi. Ia bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa berbentuk persegi empat. Setelah selesai, baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya. Ketika semuanya selesai, Abu Nawas dan kawan-kawannya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa berbentuk istana itu mengapung di angkasa. Penduduk negeri pun gempar. Baginda Raja yang melihat juga kegirangan bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas telah berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawalnya bergegas menemui Abu Nawas. Abu Nawas pun berkata dengan bangga, "Wahai Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah selesai dikerjakan." "Wah, engkau benar-benar hebat, wahai Abu Nawas," kata Baginda Raja memuji Abu Nawas. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya aku ke sana?" tanya Baginda Raja.
"Dengan tambang paduka yang mulia," kata Abu Nawas. "Kalau begitu, siapkan tambang itu sekarang juga. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat," kata Baginda tidak sabar. "Maafkan hamba paduka yang mulia. Hamba kemarin lupa memasang tambang itu, sehingga seorang kawan hamba yang tertinggal di sana dan tidak bisa turun," kata Abu Nawas. "Lalu bagaimana dengan engkau sendiri, Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi?" tanya Baginda Raja. "Dengan menggunakan sayap paduka yang mulia," kata Abu Nawas dengan bangga. "Kalau begitu, buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana," kata Baginda Raja. "Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan di dalam mimpi," kata Abu Nawas menjelaskan. "Apa? Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu?" tanya Baginda sambil melotot. "Iya Baginda, kurang lebihnya seperti itu," jawab Abu Nawas dengan tangkas. "Apa maksudmu?" tanya Baginda lagi. "Baginda yang mulia tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang sangat mustahil dilaksanakan. Tetapi Baginda telah menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil dikerjakan. Tetapi hamba tetap menyanggupi titah Baginda yang tidak masuk akal itu," kata Abu Nawas berusaha meyakinkan Baginda Raja. "Sebenarnya siapa di antara kita yang gila?" tanya Baginda mulai jengkel. "Hamba kira kita berdua sama-sama tidak waras tuanku," jawab Abu Nawas tanpa ragu. Tanpa menoleh, Baginda Raja kembali ke istana diiringi para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas langit, melihat istana terapung di awang-awang.